Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan teman sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu kerana bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah pertemuan yang tidak diduga. Apa yang berlaku dalam pertemuan yang tidak diduga ini? Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 26 mengatakan, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Kisah 18 ayat 24 hingga 28. Ini merupakan kisah Apolos di Efesus. Dia menyampaikan kebenaran dengan penuh semangat, namun ada yang sedikit kurang. Apa hasil setelah dia bertemu dengan Priskila dan Aquila? Sebuah ilustrasi. Kadang pertemuan dengan orang tertentu boleh mengubah nasib hidup kita. Seperti cerita John ini. John bercerita, semasa berkuliah, keuangan ibu bapa saya bermasalah sehingga saya perlu bekerja, kata John. Saya sudah mencoba mencari pekerjaan tetapi belum berhasil. Semasa bertamu ke rumah makcik saya sembang dengan sepupu yang sudah lama tidak bertemu. Saat dia tahu saya perlu pekerjaan, dia berkata bahwa pejabatnya sedang mencari staf pentadbiran. Saya pun memohon kekosongan itu. Puji Tuhan, saya diterima bekerja, kata John. Kembali kepada bacaan firman Tuhan. Apolos, orang Yahudi dari Alexandria, dia giat dan semangat melayani Tuhan. Sayangnya saudara, dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Priskila dan Aquila mendengar kabar tentang Apolos dan menemuinya. Mereka membawanya ke rumah dan mengajarnya jalan Tuhan secara teliti. Berkat pertemuan dengan Priskila dan Aquila, Apolos menjadi pelayan yang sangat berguna bagi orang percaya. Dia fasih membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan boleh memakai cara-cara yang tidak terduga untuk menguatkan, menolong atau membentuk kita menjadi manusia yang semakin dalam mengenali Tuhan. Kita harus bersyukur pada saat Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baru, yang membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Aplikasinya saudara, jika saat ini kita dipertemukan dengan orang-orang yang belum mengenali Kristus, jangan ragu bercerita tentang karya penebusan bagi umat manusia. Kita juga boleh bersaksi tentang perubahan hidup yang kita alami setelah mengikuti Kristus. Izinkan Tuhan memakai hidup dan kesaksian kita untuk mengubah kehidupan orang lain. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui kuasa Roh Kudus, kesaksian hidup kita boleh mempertemukan orang lain dengan Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus boleh menjadi saksi yang hidup kepada orang lain. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu kami dipertemukan dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi saksi Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.